Polisi menyatakan ketiga petinggi Sunda Empire tersebut sehat secara psikologis. Tanya seluruh negara-negara dan pemerintahan seluruh dunia. Apakah Lord Rangga mengalami Dunning-Kruger effect? Dari cara dia berbicara sangat meyakinkan, seperti dia benar-benar ngerasa kalau yang dia omongin itu benar. Tapi kalau kita telusuri, banyak fakta-fakta yang berlawanan dengan apa yang dia bicarakan. Tapi kok dia kayak nggak ada keraguan sama sekali. Kemungkinan besar Lord Rangga ngalamin yang namanya efek Dunning-Kruger. Dunning-Kruger effect, apaan sih itu? Nah, jadi Dunning-Kruger effect itu adalah sebuah fenomena dalam psikologi yang dapat kita definisiin sebagai bias kognitif atau kesalahan berpikir, di mana seseorang keliru menilai kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Orang yang ngalamin Dunning-Kruger effect bakal ngerasa kalau kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Bias ini dikaitkan dengan ketidakmampuan metakognitif atau kemampuan untuk mengontrol cara berpikir untuk mengenalin kemampuan mereka sendiri. Secara sederhana, efek Dunning-Kruger ini biasa orang Indo sebut tong kosong nyaring bunyinya. Teori ini ditemukan oleh dua orang profesor psikologi, David Dunning dan Justin Kruger, di tahun 1999. Mereka terinspirasi dari kasus MacArthur Wheeler yang ngerampok bank dengan nyipratin air jeruk ke mukanya karena yakin mukanya nggak bakal kelihatan sama kamera CCTV. Setelah ketangkep, dua profesor ini pun langsung mencoba mempelajari pikiran si MacArthur dan beberapa orang lainnya yang ngalamin kondisi yang sama. Hasilnya ternyata mereka yang biasanya kurang terampil dalam melakukan sesuatu, kadang berpikir mereka lebih terampil dari yang sebenarnya. Kita sebagai manusia ketika belajar akan sesuatu, akan ada momen saat kita ngerasa pede karena pengetahuan kita bertambah. Di saat kita sudah merasa pede dan akhirnya berhenti belajar, disinilah kita akan menciptakan perasaan kalau kita udah pinter banget, padahal perasaan doang. Bagi mereka yang nggak berhenti belajar, mereka akan sadar bahwa hal yang dipelajarin ternyata makin sulit dan semakin nambah pengetahuan mereka, maka PD mereka juga makin berkurang karena ngerasa, wah, masih banyak hal yang mereka nggak tahu ternyata. Di momen ini, kadang banyak orang yang berhenti karena ngerasa kayak belum belajar apa-apa. Namun, jika mereka tetap belajar terus dan nggak berhenti, maka fase itu akan terlewati dan kepercayaan diri mereka akan balik lagi. Bedanya, PD-nya ini sesuai sama dengan kemampuan dan pengetahuan dia. Namun, jika mereka tetap belajar terus dan gak berhenti, maka fase itu akan terlewati. Dan pada akhirnya, pengetahuan pun akan bertambah terus dan kepercayaan diri yang ada itu benar-benar sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Jadi bukan ngerasa kayak udah pinter tapi emang pinter beneran. Makanya kadang orang lebih percaya ke orang yang ngomongnya terlihat penuh keyakinan, walaupun yang dia omongin belum dibuktikan salah atau benar. Makanya ketika orang kayak Rangga Sasana yang awalnya diketawain, lama-lama bikin orang berpikir, jangan-jangan yang dia bilang benar ya, karena cara dia berbicara emang terlihat sangat meyakinkan. Ya nggak sih?